Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mamah Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, bisa share lagi kegiatan hari ini. Sebenarnya ini tuh video sebelum saya pergi ke pasar ya. Tapi dikarenakan cuman sedikit, ya udah saya gabungin aja dengan food prep hari ini. Nah ini tuh seperti biasa, kalau nyuci-nyuci saya itu pilah-pilah dulu bajunya biar cepet ya teman-teman. Dikarenakan ini tuh saya mau pergi ke pasar. Alhasil untuk videonya itu pas mau pergi ke pasar saya nggak up ya teman-teman untuk yang ini, karena cuman ini doang kok. Jadi saya satuin aja dengan food prepnya. Mudah-mudahan teman-teman terhibur ya. Walaupun videonya digabung-gabung, kan ini tetap ya kegiatan sehari-hari saya di rumah. Sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya gimana nih kabar teman-teman semua hari ini. Semoga pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kalau ada teman-teman yang belum nonton untuk saya berbelanja di pasar, silahkan tonton ya di video sebelumnya. Walaupun nggak ada yang videoin untuk video di pasar, tapi mudah-mudahan menghibur ya teman-teman. Nah dilanjut lagi ke cerita videonya. Ya seperti itulah emak-emak ya teman-teman. Kalau mau bepergian yang pastinya itu beres-beres dulu di rumah. Sebelum selesai mah pasti pantang pergi. Dan untuk beres-beres di rumah ya nggak satu macam aja, seperti bersih-bersih, beres-beres, cuci piring, cuci pakaian, semuanya itu dikerjakan terlebih dahulu biar nantinya itu tenang ya teman-teman pas berangkat kemanapun kita pergi. Jadi pas kita pulang itu nggak terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk untuk kita kerjakan. Nah, untuk cuciannya alhamdulillah sudah selesai. Ini tuh tinggal kaos kaki aja yang belum dijemur ya teman-teman. Dan untuk kaos kaki sudah selesai saya jemur, lanjut aja saya ke dapur. Nah, jangan salfok ini sama kerudungnya yang beda ya teman-teman, karena ini tuh pulang dari pasar dan saya itu ganti kerudung karena benar-benar gerah kalau yang warna hitam ya teman-teman. Apalagi kalau pas minus seperti itu agak ribet juga. Jadi saya ganti dengan segi empat seperti ini. Nah, saya itu ambil dulu food containernya ya teman-teman, biar nantinya itu saya mau food prepnya di ruangan depan aja ya, biar lega gitu kan, biar kelihatan semuanya. Dan saya pun kalau gerah seperti ini mah kalau di tempat lega mah agak enak ya teman-teman, jadi food prepnya itu lebih maksimal. Nah, untuk belanjaannya belum dibongkar sama sekali. Ini tuh masih standby di ruangan depan ya. Dan untuk belanjaannya belum dibongkar sama sekali. Nah, untuk keranjang atau jinjingan belanjaannya ini saya itu ikat sama kresek ya teman-teman, karena gak nyampe ya teman-teman kalau mau pas dijinjing itu, jadi alhasil ditambahin kresek aja. Yang penting pokoknya mah semuanya keikat, jadi bisa saya jinjing atau bisa saya tenteng ya teman-teman. Nah, untuk jinjingannya ini saya beresin dulu, dilipat-lipat dulu, saya simpen dulu ya teman-teman sebelum saya bongkar belanjaannya. Nah, ini tuh belanjaan untuk uang Rp100.000 ya. Saya dapat apa aja sih? Yuk teman-teman simak sampai akhir ya. Nah, menurut teman-teman untuk uang 100.000 seperti ini banyak nggak sih? Tapi kan isinya belum tahu semuanya ya. Yuk kita food prep sekarang. Nah, untuk tutup-tutupnya saya pisahin dulu karena kulkasnya kan mati, jadi saya pas nanti food prep saya nggak pakaiin tutup ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama saya buka belanjaannya yaitu cabai rawit, dan untuk cabai rawitnya saya potongin dulu dari batangnya ya teman-teman, biar nantinya pas mau pakai biar gampang. Dan saya ulas lagi ya teman-teman harganya, itu pun kalau semuanya saya ingat, dan kalau ada yang lupa saya mohon maaf. Dan untuk cabai rawit ini 6.000 seperempat. Nah, kenapa saya pilah-pilah dulu dari batangnya? Karena batangnya itu sudah agak membusuk ya teman-teman. Seperti biasanya, kalau biasanya sih saya itu nggak pernah misah-misahin dulu cabai rawit dari batangnya ya, kalau pada bagus mah gitu biar nggak cepat layu. Tapi untuk saat ini karena batangnya itu sudah agak membusuk, lebih baik saya pisahin dulu ya teman-teman, karena takutnya itu cabai rawitnya ikut busuk ya. Jadi sayang kan cabai rawit yang sudah kita beli jadi gampang busuk semuanya. Apalagi kan kulkas saya mati ya, saya benar-benar harus bisa menjaga kesegaran semua sayuran saya yang saya beli hari ini.
Ini sengaja banget saya beli seperempat dikarenakan biar pas mau bikin sambal itu gampang ya teman-teman. Apalagi sekarang kan ada si kakak ya, jadi suka banget dengan sambal yang pastinya bakalan hampir setiap hari bikin sambal ya insya Allah. Itu pun kalau mau, kalau enggak mah ya enggak ya teman-teman. Tapi setidaknya kalau beli seperempat Rp6.000 seperti ini kan lumayan banyak ya. Mungkin ini cukup untuk seminggu, mudah-mudahan aja ya teman-teman. Jadi lebih hemat gitu. Apalagi kan kalau di Kang Sayur mah sedikit ya. Kalau Rp2.000 itu ya cuman untuk satu kali nyambal aja. Nah ini kan Rp6.000 sudah penuh seperti ini ya. Itu tuh ukuran berapa ya food containernya? Ya teman-teman pasti tahulah ya ukuran food containernya sebagaimana. Ini tuh ukuran yang 750 ml ya teman-teman, dan untuk cabai rawitnya itu benar-benar penuh, dan insya Allah ini cukup untuk 1 minggu. Nah, dan masih metikin cabai rawit dari tangkainya karena juga lumayan banyak ya teman-teman, jadi lumayan agak lama. Dan ini tuh untuk batang-batangnya sengaja saya pisahkan langsung di tempat kresek itu ya. Dan untuk kresek-kreseknya sekalian juga saya buang. Nah, yang kedua yaitu ada bawang putih, saya juga beli seperempat dan seperempatnya itu 9.500. Dan yang ketiga itu ada bawang merah, dan saya pun beli bawang merah seperempat, dan untuk seperempatnya itu harganya Rp6.000. Dan sekarang saya mau bongkar dulu, ini tuh ada cabai keriting, ini tuh saya beli 1 ons ya teman-teman, ini sesuai kebutuhan aja, karena kalau cabai keriting ini kan hanya untuk bumbu-bumbu saja, dan untuk 1 onsnya itu Rp4.000. Dan sekarang saya juga mau ngambil tomat ya teman-teman. Dan untuk tomat saya beli 1 kilo, dan untuk 1 kilonya itu lumayan mahal karena tomat itu lagi naik ya teman-teman. Dan untuk 1 kilonya biasanya kan itu 4.000 atau Rp3.000, dan kali ini tuh harganya Rp10.000. Dan saya itu beli 1 kilo ya teman-teman. Dan yang selanjutnya itu ada timun, dan untuk timun harganya lumayan murah, 1 kilonya itu Rp3.000, dan biar gampang untuk lalapan jadi saya beli 1 kilo aja ya teman-teman. Kalau di Kang Sayur kan itu 2.003, kadang 2.500 3 ya teman-teman, jadi lumayan mahal. Sedangkan kalau dari pasar alhamdulillah 3.000 itu 1 kilo lumayan dapat banyak ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ini ada jengkol, dan jengkol ini 1 kilonya Rp19.000, dan saya ini beli 1 kilo aja ya teman-teman. Tadi nama kalau punya uang lebih mas saya itu mau beli 2 kiloan, tapi dikarenakan budgetnya yang hanya Rp100.000 jadi saya cukup-cukupin ya teman-teman. Pokoknya saya itu harus bisa mencukupi semuanya untuk 1 minggu. Kan ini kebutuhan pangan ya teman-teman, dan semuanya itu harus tercukupi. Nah, untuk jengkolnya saya bagi 2 wadah aja. Dan untuk selanjutnya saya ini ada oncom. Dan untuk oncom ini harganya itu Rp1.000, dan saya beli 3. Dan untuk selanjutnya ada tempe, dan untuk tempe ini satu papannya itu Rp3.000 ya teman-teman, dan ini saya beli 1 potong aja dan saya bagi 2. Dan untuk selanjutnya saya beli ikan asin, dan untuk ikan asinnya saya hanya beli 2 macam saja, dan ini ikan asinnya yang murah-murah aja ya teman-teman. Tapi walaupun murah tapi rasanya itu enggak murahan. Ini ikan asinnya jangankan saya, si kakak sama si adek pun suka ya teman-teman. Dan ini ikan asinnya ada ikan selar yang harga seperempatnya itu Rp8.000. Dan ini juga ada teri ya teman-teman, ikan teri ini seperempatnya itu Rp11.000. Nah, dan untuk alasnya saya pakai kertas aja, kertas yang dipakai ikan asinnya ya teman-teman, karena masih bagus dan juga tebal. Jadi saya pakai alas untuk food containernya. Dan ini ada daun bawang. Ini daun bawang itu saya beli Rp2.000, dan daun bawang ini benar-benar lumayan banget dan juga pada gede-gede dan montok-montok ya teman-teman. Insya Allah cukup ya kalau saya mau pakai untuk sambal atau bikin sayur ya teman-teman. Dan ini sengaja saya nggak beli banyak-banyak karena takut busuk juga. Apalagi kan kalau kulkas nggak nyala mah takut nama jadi cepet kuning ya teman-teman.
Kelihatan banget ya teman-teman, itu daun bawangnya benar-benar subur-subur banget. Dan ini yang terakhir ada sawi hijau. Dan untuk sawi hijau ini, 2 ikatnya itu Rp5.000 ya. Dan untuk sawinya tidak diwadahin ya teman-teman, diikat seperti itu aja. Nah ini dia untuk belanjaan saya untuk harga 100.000. Nah menurut teman-teman itu dapat banyak atau tidak? Nah untuk jumlahnya semuanya itu Rp90.000. Nah dan untuk kembaliannya kemarin tuh dibeliin cilok ya, cilok rebus sama si Ade. Pokoknya alhamdulillah banget untuk 100.000 dapat sebanyak ini. Insya Allah cukup untuk 1 minggu ya teman-teman. Dan ini yang saya beli yaitu benar-benar yang saya butuhkan di dapur dan benar-benar yang bisa diawetkan ya teman-teman, karena kulkas saya akan mati. Nah walaupun mati tetap harus diisi. Nah setelah food prep ini langsung aja saya simpan di kulkas ya teman-teman. Dan ini kulkasnya sudah saya bersihkan juga ya, setiap hari ya teman-teman saya lap-lap karena kan kulkasnya mati jadi nggak berair dan kulkasnya itu stay kering gitu. Nah insya Allah apa yang saya masukkan di kulkas ini insya Allah awet ya teman-teman, walaupun kulkasnya itu dalam keadaan mati. Tapi untuk oncom dan juga tempenya itu pasti nggak bakalan awet karena itu sengaja saya beli untuk dimasak hari ini juga ya teman-teman. Tapi untuk video masak-masaknya nggak sekaligus hari ini ya, dikarenakan lumayan capek juga. Dan insya Allah next time ya teman-teman saya up video masak-masaknya. Nah alhamdulillah untuk semuanya itu sudah terisi. Dan ini tuh untuk ikan asin dan juga daun bawangnya saya simpan di tempat ini aja karena lumayan muat ya. Jadi semuanya itu tersusun rapi. Dan untuk ayam atau seperti ati ampela saya nggak beli ya teman-teman, sengaja karena kan kalau kulkas mati nantinya itu ngedinginnya pakai apa, alhasil kan mubazir nantinya, nanti pasti bisa busuk ya teman-teman. Nah, alhamdulillah semuanya itu sudah tersusun. Lanjut lagi ke ruangan depan karena di ruangan depan belum dibereskan. Dan ini saya sapukan aja karpetnya karena lumayan agak barala sedikit ya teman-teman, tapi alhamdulillah bersih kok insya Allah. Dan untuk tutupnya saya bereskan aja karena kan food containernya saya nggak dipakein tutup ya teman-teman, karena kan kalau dipakein tutup alhasil nantinya itu sayuran-sayuran yang saya masukkan ke dalam kulkas yang mati nanti itu busuk bukannya awet. Nah ini langsung aja balaannya saya sedikit sapu-sapukan dulu ya teman-teman biar kembali rapih dan juga bersih yang pastinya. Nah teman-teman untuk video kali ini sampai di sini. Untuk acara masak-masaknya insya Allah di video selanjutnya ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.